Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andria. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya Rusia. Yang pertama yakni makanan khas Rusia. Makanan Rusia adalah sebutan untuk berbagai masakan yang mencakup hidangan istana kekaisaran Rusia, masakan nasional Federasi Rusia, dan Republik bekas Uni Soviet seperti Ukraina dan Kazakhstan. Sebagai negara terbesar di dunia yang berada di dua benua Eropa dan Asia, masakan yang sama bisa memiliki resep yang berbeda-beda bergantung pada iklim dan wilayah di Rusia. Masakan Rusia sangat mempengaruhi masakan Prancis, terutama yakni hidangan tradisional yakni salad Olivier dalam masakan Rusia yang juga populer di negara-negara pasca Uni Soviet lainnya di seluruh dunia. Dalam berbagai resep modern biasanya dibuat dengan kentang rebus, potongan dadu, wortel, dan acar del asin atau mentimun, bersama dengan bahan sayuran atau buah opsional seperti kacang hijau, telur, seleri, bawang bombay, dan apel. Bahkan daging obres seperti ayam, rebusan potong dadu, sosis bolgona, ham, atau hotdog. Terkadang ditambah garam, merica, dan mustard untuk menambah rasa dan dibumbui dengan mayones. Banyak negara hingga ini biasanya disebut dengan salad Rusia. Seperti contoh gambar di samping yakni makanan salad Olivier. Yakni berikutnya adalah minuman khas Rusia. Kita tidak asing dengan minuman khas Rusia. Yang pertama, ini adalah paling terkenal di dunia. Pasalnya, orang Rusia memiliki banyak tradisi minuman vodka. Misalnya seperti di antaranya gelas pertama dan kedua. Anda dilarang makan minum ringan. Kedua, dilarang makan dan minum ringan. Dan jika Anda terlambat sementara semua orang sudah minum, Anda harus meminumnya lagi agar tidak mudah mabuk. Anda bisa mengonsumsi makanan ringan. Rusia juga memiliki beragam pilihan makanan ringan yang bisa menjadi pilihan seperti jelly, daging, acar, dan supos. Vodka mengandung air dan alkohol etanol. Vodka biasanya memiliki kandungan alkohol sebesar 35 sampai 60% dari isinya. Vodka Rusia klasik mengandung 40% sampai 80% kandungan murni. Angka tersebut dirumuskan oleh ahli kimia terkenal Rusia Dmitry Medley. Menurut Museum Vodka Kistan Rusia meneliti terdapat banyak bahan bahwa kandungan yang sempurna yaitu 38%, tetapi karena minuman beralkohol pada waktu itu dikenakan pajak berdagang kandang alkohol, persentase dinilai menjadi 40%. Permudah hitungan pajak, vodka merupakan bahan dasar dari sejumlah minuman populer diantaranya yakni Bloody Mary, Bullshot, dan vodka martini, juga dikenal sebagai vodka tini. Sebutan dari martini yang dibuat dengan vodka bukan gin. Seperti contoh di samping yakni minuman vodka. Selanjutnya yakni bahasa khas Rusia. Bahasa Rusia adalah bagian dari bahasa Salvia dari keluarga bahasa Indo-Eropa. Apabila dilihat dari sudut pandang perlafatan bahasa Rusia agak mirip dengan bahasa Ukraina dan bahasa Belarus di Slavia Timur. Yang akar bahasanya adalah bahasa Slavia Timur. Dua kosakata, bentuk kalimat, dan sastra Rusia kebanyakan dipengaruhi oleh gereja Slavonic. Fonologi bahasa Rusia, terutama di bagian utara Rusia, dipengaruhi oleh bahasa Finnish, bahasa Finlandia. Beberapa kata modern bahasa Rusia juga berasal dari Tatar. Berdasarkan Institut Pelindung Bahasa di Monterey, bahasa Rusia digolongkan sebagai bahasa tingkat 3, yaitu bahasa yang cukup sulit dipelajari oleh orang berbahasa ibu Inggris asli dan membutuhkan waktu 780 jam intensif untuk bisa berbicara bahasa Rusia dengan cara lancar. Nah, di samping itu adalah tulisan khas bahasa Rusia. Sulit kan? Selanjutnya pakaian khas Rusia. Pakaian khas Rusia terlihat cukup sederhana dan terdiri dari beberapa bagian. Pakaian semacam ini amat umum di antara petani dan bangsawan. Sekalipun pakaian umum nikrat terbuat dari bahan yang mahal, memiliki desain yang indah, berhias berbatu seniman, dan bordir yang rumit,
yakni rubah atau kemeja. Rubah atau sorban atau jenis kemeja pria. Kemeja ini terbuat dari linen atau kain, bisa tanpa kerah atau pada umumnya berkerah miring terbuka ke satu sisi yang disebut kosforota. Biasanya kerah dan trim kemeja seringkali disulam dengan pola-pola yang indah. Seperti itu di samping pakaian khas Rusia. Menarik. Selanjutnya yakni pakaian khas Rusia, pakaian perempuan. Sedikit lebih maju daripada pakaian pria, perempuan dari keluarga kaya atau bangsa memiliki pakaian yang terbuat dari kain mahal dan dihiasi dengan mewah. Selain itu, perempuan bangsawan mengenakan lebih banyak lapisan pakaian dan bobotnya bisa mencapai 20 kg. Selain itu, pakaian perempuan yang sudah menikah berbeda dengan gadis yang masih lajang. Rubah yang dikenal perempuan pada dasarnya berfungsi sebagai pakaian dalam. Bagi rakyat jelata, rubah biasanya terbuat dari katun atau linen, sementara para bangsawan membuatnya dari sutra. Ketika dikenakan, rubah biasanya cukup panjang hingga menyeluruh lantai. Gadis-gadis muda biasanya menyulamnya dengan indah, sekalipun sulam tersebut nantinya tak terlihat. Mereka percaya bahwa itu akan melindungi mereka dari mata yang jahat. Seperti contoh yang di samping pakaian wanita. Dan itu saja, terima kasih. Oh ya, dan juga itu adalah lambang negara Rusia. Terima kasih.